Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinaus Nabila dengan NIM 058 dan rekan saya Sintiana Malia dengan NIM 057 akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai penerapan instrumen FTIR pada keamanan pangan pada produk minyak goreng. Yang pertama, terdapat pendahuluan. Pemalsuan makanan merupakan salah satu masalah utama saat ini di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang atau terbelakang. Untuk meningkatkan kuantitas produk, pemalsuan pangan melibatkan penambahan bahan-bahan yang lebih murah demi keuntungan besar, yang sangat berbahaya dan merugikan kesehatan konsumen atau kekurangan zat bergizi. Malpraktik atau pemalsuan makanan telah dilakukan sejak lama dan semakin canggih dalam beberapa tahun terakhir. Produk dan bahan makanan bernilai tinggi paling rentan terhadap pemalsuan. Lalu, sejumlah teknik analisis modern telah dipelajari untuk mendeteksi zat pemalsuan pada produk makanan. Salah satunya terdapat metode spektroskopi yaitu FTIR. Aplikasi FTIR dapat digunakan dalam keamanan pangan untuk menganalisis komponen kimia dalam sampel. Prinsip dasar FTIR untuk mengidentifikasi senyawa, mendeteksi gugus fungsi, dan menganalisis campuran dan sampel yang dianalisis. Jenis minyak goreng terdapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada minyak goreng kemasan diukur dalam satuan volume liter, dan yang kedua minyak goreng curah diukur dalam satuan massa atau kilogram. Penjelasan minyak goreng merupakan minyak nabati yang telah dimurnikan dan dapat digunakan sebagai bahan pangan. Minyak goreng berfungsi sebagai pengantar panas, penambah rasa gurih, dan penambah nilai kalori bahan pangan. Pada umumnya minyak goreng yang beredar di Indonesia berasal dari kelapa sawit. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya minyak goreng curah. Minyak goreng curah merupakan minyak goreng yang kualitasnya buruk karena melalui proses penyaringan yang sederhana sehingga warnanya tidak jelas. Selain itu, minyak goreng curah seringkali mengandung asam lemak jenuh yang lebih tinggi. Minyak goreng curah akan lebih cepat terdegradasi dibandingkan dengan minyak goreng berkualitas baik karena adanya oksidasi. Oleh karena itu, minyak goreng curah lebih murah dibandingkan dengan minyak goreng kemasan. Salah satu pemalsuan bahan makanan yang sering dilakukan yaitu dengan penjualan minyak goreng curah. Lalu ada proses produksi minyak goreng dalam instrumen FTIR. Metode spektroskopi untuk menganalisis gugus fungsi minyak goreng yang sering digunakan adalah metode spektroskopi FTIR yang didasari pada vibrasi ikatan atom dari suatu molekul. Kelebihan dari instrumen FTIR ini yaitu penyiapan sampel yang lebih cepat serta waktu yang digunakan untuk menganalisis lebih cepat dibandingkan metode konvensional lainnya. Tidak menggunakan pelarut yang banyak dan mengurangi resiko toksisitas. Selanjutnya yaitu kenapa minyak goreng harus diidentifikasi menggunakan instrumen FTIR. Minyak goreng atau minyak sayur harus diidentifikasi menggunakan instrumen FTIR karena metode spektroskopi FTIR dapat digunakan untuk menganalisis komposisi senyawa dalam minyak, termasuk asam lemak, yang penting untuk menentukan kualitas dan keaslian minyak goreng tersebut. FTIR memungkinkan identifikasi gugus fungsi asam lemak, termasuk asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh, yang dapat memberikan informasi tentang kandungan dan komposisi minyak. Selain itu, FTIR juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya senyawa tertentu seperti asam lemak trans yang dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan minyak. Dengan demikian, penggunaan instrumen FTIR penting dalam memastikan kualitas dan keaslian minyak goreng atau minyak sayur. Apa saja keuntungan analisis minyak goreng menggunakan metode FTIR? Keuntungannya untuk menganalisis minyak goreng meliputi kemampuan untuk mengetahui gugus fungsi pada minyak goreng, serta perubahan intensitas yang terjadi akibat pemanasan berulang. FTIR juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya campuran bahan yang tidak diinginkan dalam produk olahan,
sehingga dapat digunakan sebagai metode untuk mendeteksi pemalsuan dalam produk olahan. Selain itu, FTIR memiliki kelebihan dalam penyiapan sampel yang lebih cepat, waktu analisis yang lebih singkat dibandingkan metode konvensional lainnya. Kemudian tidak menggunakan pelarut yang banyak dan mengurangi resiko toksisitas. Dengan demikian, FTIR merupakan metode yang penting dalam pengontrolan kualitas dalam industri pangan karena proses analisanya murah, kerja yang baik, dan penggunaannya yang lebih mudah dibandingkan dengan metode lain. Mungkin cukup sekian pemaparan review jurnal dari saya dan rekan saya Sintiana Amalia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.